Oke, halo semuanya. Kita balik lagi ke kelas. Kita bakal masuk lagi ke materi dari Admin 1. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi Allocation of Support Department. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar soal ABC, lalu kita lanjut dengan materi tambahan yang kita bahas tugas sama bahas kuis itu. Selanjutnya baru kita bahas yang sekarang ini adalah Allocation of Support Department. Oke, jadi untuk sedikit perkenalan aja, materi ini itu cuma materi satu pertemuan. Karena kita laksanain materi ini dalam waktu KP, maka kita nggak bisa ngelakuin um, pretest. Jadi di hari Kamis atau Jumat 10.30 ini kita nggak bisa laksanain pretest atau post test. Oke, jadi nanti pretest post testnya akan saya laksanain di hari Sabtu jam 8 pagi. Oke, itu tesnya cukup sekali aja. Nanti nilai untuk pretest dan post test akan diambil dari tes tersebut yang cuma satu kali. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman, kita akan ada tes di Sabtu jam 8. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas materinya. Ada 3 problem. Basically yang diminta di sini sebenarnya itu gampang. Jadi intinya tuh di suatu perusahaan itu biasanya akan ada banyak departemen. Oke? Nah, departemen-departemen itu kayak mereka tuh saling terkait dan mereka tuh saling membantu, saling menopang gitu. Nah, di yang kita pelajari di sini, departemen itu dibagi jadi dua. Ada supporting, ada operating. Supporting department itu adalah departemen tersendiri, operating department itu adalah departemen tersendiri. Nanti bisa di supporting dibagi lagi jadi beberapa, di operating juga dibagi jadi beberapa. Nah, karena dia itu namanya supporting, maka biasanya biaya-biaya yang terjadi di supporting itu akan kita alokasikan atau akan kita pindahkan angka-angkanya itu ke operating department. Oke, jadi misalnya dalam satu divisi, dalam satu perusahaan itu ada departemen akuntansi, ada departemen akan ada departemen akuntansi sebagai departemen utama, sama departemen produksi sebagai departemen utama. Dia ada dua departemen utama, yaitu akuntansi dan produksi. Nah, dua departemen utama ini dibantu atau disupport oleh departemen utilitas misalnya. Nah, nanti biaya yang terjadi di departemen utilitas itu bakal kita bagi ke departemen akuntansi dan juga departemen produksi. Karena apa? Karena si departemen utilitas ini ngeluarin biaya yang dipakai oleh dua departemen tersebut, sehingga biayanya itu kita alokasikan ke dua departemen operating tersebut atau departemen utama tersebut. Nah, yang kita bahas di problem itu dia ada dua departemen supporting, ada tiga departemen operating. Nanti di soal ujian juga seperti itu, 2 sama 3. Oke, nah kita akan mulai untuk bahas dulu. Kita mulai dari problem 3. Oke, jadi di problem 3 ada satu perusahaan yaitu Pakjin. Pakjin Inc. Dia ada 5 departemen, ada 2 pendukung, Siwo dan juga Jun, serta 3 departemen operasional, Medicine, Bin, dan juga Min. Ini kita bagi di sini nih. Lalu dia bilang, kita di stock atau di overhead-nya, itu untuk departemen pendukung, yaitu untuk Bu dan juga Jun, adalah 175 juta. Di mana biaya departemen Jun lebih besar 25 juta daripada biaya departemen Wu. Oke, ini adalah informasi tersendiri. Kita pisahin dulu. Oke, diketahui biaya overhead departemen Sun 50 juta, bin seperempat dari total pendukung, dan departemen min adalah 1,5 departemen Sun. Jadi tugas utama pertama kita sekarang adalah kita ketahui dulu setiap departemen itu mereka itu punya budgeted overhead-nya itu berapa setiap departemennya. Oke, informasi kita dikasih di sini. Ini adalah informasi terkait dengan overhead dari masing-masing departemen yang ada di soal. Oke, kita akan mulai hitung dulu nih. Di sini masih kosong, kita perlu hitung berdasarkan soal yang ada di sini. Oke, kita mulai dari departemen pendukung terlebih dahulu. Dikatakan departemen pendukung itu total overhead-nya adalah 175 juta. Nah, di 175 ini terdiri dari Wu ditambah dengan Jun. Oke, jadi W tambah J itu 175 juta.
Jadi Wu ditambah Jun adalah 175 juta. Lalu dikatakan, di sini dikatakan kalau biaya departemen Jun itu lebih besar 25 juta dibandingkan biaya departemen Wu. Berarti bisa kita ganti namanya, departemen Jun itu adalah Wu ditambah 25 juta. Oke, jadi kan dia bilang, departemen Jun itu lebih besar 25 juta dibandingkan biaya departemen Wu. Berarti departemen Jun itu bisa kita ganti namanya sebagai departemen Wu ditambah 25 juta. Jadi di persamaannya 175 juta dengan Wu ditambah Wu tambah 25 juta. Karena kan di soal dibilang kalau Jun itu lebih besar 25 juta daripada si Wu. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, kalau jadi persamaan matematikanya. Oke, semoga masih ngerti sampai sini. Kalau kayak gitu, berarti ini bisa kita convert 175 juta sama dengan Wu ditambah Wu jadi 2 U. Ada 2 U sekarang, ditambah 25 juta. Oke, ini persamaan dasar matematika ya. Setelah itu, 25 juta yang ada di sisi kanan, kita pindahin ke sisi kiri. Kita pindah ruas. Karena kita pindah ruas, berarti jadi minus. Yang awal positif jadi minus. 150 juta, dapat dari 175 kurang 25, itu sama dengan 2U. Berarti kalau tanya U-nya berapa, itu tinggal 150 dibagi 2, 75 juta. Oke, ini persamaan dasar matematika ya. U-nya 75 juta. U 75. Total departemen pendukung adalah 100 juta. Berarti untuk Jun tinggal 175 juta dikurang 75 juta. Atau kalau mau pakai persamaan di soal, departemen Jun itu 25 juta lebih besar daripada NU juga bisa. Berarti tinggal 75 ditambah 25 juta. Total 100 juta juga, sama aja. Di total, departemen supporting itu ada 175. Oke, itu untuk angka overhead dari departemen pendukung. Sekarang kita masuk ke departemen operating atau departemen utama. Departemen SAN itu sebesar 50 juta. Tinggal masukin. Departemen BIN seperempat dari total overhead departemen pendukung. Berarti tinggal seperempat dikali 175 juta. Oke, 175 itu dapat dari mana? Dapat dari total departemen supporting. Oke, biar gampang, biar jelas. Oke, kayak gini. 43750, sedangkan min 1,5 dari SAN. Tinggal dikali 1,5. Oke, kita dapat informasi pertama yang kita butuhkan, yaitu masing-masing overhead dari departemen-departemen yang ada di soal. Oke, kita udah dapat masing-masing allocation overhead-nya dari setiap departemen yang ada di soal. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah kita perlu mengalokasikan angka 75 dan 100 ini ke 3 departemen tersebut. Ke 3 departemen utama di sini. Alokasi berdasarkan apa? Alokasi itu berdasarkan persentase yang dikasih di soal. Nah, di sini kita dikasih alokasi, tapi masih ada sedikit tanda tanyanya, itu kita perlu isi. Oke, teman-teman, hukum pertama yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah semua di sini, ini kan persentase. Persentase itu kan 100%. Jadi, total angka yang ada di sini, itu semuanya harus 100%. Oke, jadi nanti allocation dari Wu untuk Jun kepada Sun, Bin, dan juga Min, itu totalnya harus 100%. Alokasi dari Jun kepada Wu, ke Sun, Bin, dan juga Min, itu harus 100% juga. Oke, mereka itu harus 100% nih ujung-ujungnya, totalnya. Kalau kalian total ini harus 100%. Oke, kenapa begitu? Biar angka yang dialokasi itu juga habis, juga bisa full gitu.
Oke, ini bacanya gini ya. Kita ada Departemen Wu, Jun, San, Bin, dan juga Mian. Departemen Wu akan mengalokasi kepada Jun 25%, kepada Bin 20%, Wu kepada San dan kepada Min itu kita belum tahu, ini masih tanda tanya. Lalu Departemen Jun akan mengalokasikan kepada Wu, kita belum tahu angka berapa, kepada San belum tahu angka berapa, pada Min juga, dan pada Bin itu 18%. Nah, tugas kita yang kedua adalah kita perlu mencari alokasi masing-masing untuk si setiap departemen. Kira-kira dari Wu ke San itu berapa, Wu ke Min berapa, dan seterusnya. Informasinya ada di soal. Alokasi Wu ke San, dari Wu, alokasi Wu kepada San, berada di sini, itu sama dengan alokasi dari Jun kepada Min. Di San, Wu ke San itu sama dengan Jun ke Min. Dua-duanya masih kosong, kita skip dulu masih yang pertama. Kita ke informasi kedua. Alokasi Jun ke Wu, dari Jun ke Wu di sini, adalah 1,8 kali alokasi Wu kepada Bin. Oke, Wu pada Bin itu udah ada isinya. Maka kita bisa ngisi juga nih, buat yang dari Jun pada Wu. Jun pada Wu itu adalah 1,8 Wu kepada Bin. Kali 1,8. Oke, jadi alokasi Wu kepada Bin itu 20%. Jun ke Wu itu adalah 1,8 kalinya si 20% ini, tinggal kita kalikan 20% sama 1,8. Dapat 36%. Oke. Oke, semoga sampai situ masih jelas ya. Ini agak berbelit-belit kalimatnya, jadi agak muter-muter juga, jadi teman-teman harus agak teliti bacanya. Kalau udah kerjaan yang di sini, udah kerjaan ini, ke bawahnya itu cukup gampang. Informasi di sini udah selesai, kita bisa skip. Nomor 3, alokasi Jun kepada Min, yang di sini nih yang kosong, adalah 0,6 kali alokasi Jun kepada Wu. Wu Jun ke Wu itu kita udah baca, udah ada isinya. Kita tinggal kaliin. Berarti Jun ke Min, Jun ke Wu sini kita kalikan 0,6 karena ada 0,6 kali. Oke, 22%. Oh, ini cara bacanya dari samping ke atas ya. Jadi dari baris ke kolom. Berarti kalau bilangnya Jun ke Min, Jun ke Min. Wu ke Jun. Oke, alokasi itu selalu dari supporting ke operating. Nggak bisa dari operating ke supporting. Oke, jadi alokasi itu bisanya dari supporting ke operating atau dari supporting ke supporting. Kalau dari operating ke supporting itu nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang selanjutnya. Oke, yang di sini alokasi dimulai dari departemen yang dengan biaya terbesar. Oke, ini bisa kita skip. Kita balik ke informasi nomor 1. Alokasi Wu ke San, ini, sama dengan alokasi Jun ke Min. Jun ke Min udah ada isinya, berarti Wu ke San juga udah bisa kita isi. 22%, sama aja. Dia sama dengan si Jun ke Min. Oke, informasinya udah kita pakai semua. Itu informasi yang nomor 4 itu kita akan pakai buat metode waktu kita alokasiin angka-angkanya. Sekarang tinggal kita isi nih si angka yang ada di sini. Dan angka yang ada di sini. Oke, masih ada angka yang kosong, tapi kita udah harus, tapi informasi yang dikasih itu udah habis semua, udah nggak ada lagi yang tersisa. Nah, gimana caranya? Balik lagi ke rumus yang tadi saya bilang. Total alokasi di sini, karena bentuknya persentase, dia harus totalnya 100%. Oke, karena udah kayak gini, berarti sama kayak overhead biasa ya, kemarin ya. Kita tinggal selisihin aja. 100% dikurang total yang ada di sini. 100% dikurang total yang ada di sini, Jun, dikurang San, dikurang Bin. Sisanya itu adalah alokasi untuk si dari Wu kepada Min.
33%. Oke, jadi tinggal kalian susun aja ya. Total Wu, Bin, sama Min itu 76. Si Jun kesan belum ada isinya. Karena dia 100%, berarti tinggal kita kurangin 100% dikurang 3 angka ini. Atau kita kurang 76, sama aja. Hasilnya akan jadi 24%. Di summary, totalnya 100%. Pokoknya kalau udah alokasi di sini, persentase alokasi udah 100%, berarti kalian udah benar. Oke, dia harus 100%. Yang pertama, cari overhead-nya untuk masing-masing departemen. Yang kedua, cari persentase alokasi. Yang ketiga adalah kita mulai mengalokasikan. Cara alokasi biaya overhead dari supporting ke operating itu ada 3. Ada direct method, ada step down method, ada reciprocal method. Direct method itu berarti kita mulai dari sini. Kita mulai dari yang pertama, direct method. Ini adalah metode alokasi yang pertama. Pertama-tama kita masukin dulu nih budgeted overhead cost before allocation. Nanti kita ambil angka di sini. Kita ambil angka overhead dari setiap departemen. 75, 100, 50, 43, 75 juta. Nah, lalu karena ini dia namanya direct method, kan misi kita itu adalah mengalokasikan dari support ke operating. Pokoknya di endingnya, angka yang ada di supporting ini udah harus 0 dua-duanya. Angkanya harus kita convert ke operating. Tinggal masalah cara alokasinya aja. Di direct method, kita akan langsung mengalokasikan angka yang ada di supporting ke operating aja. Jadi angka 75 jutanya Wu akan langsung kita bagikan ke 3 ini, Sun, Bin, sama Min. Angka 100 jutanya si Jun akan langsung kita alokasikan ke Sun, Bin, dan juga Min. Oke, ingat namanya direct berarti dari supporting langsung ke operating. Oke, kita langsung ke operating. Nah, di direct method pengen kalian alokasiin di Wu duluan, jadi Wu kita bagi ke Sun, Bin, Min duluan, atau mau bagi Jun duluan, itu juga boleh. Itu sama aja dua-duanya, nggak ada perbedaan. Oke, saya akan mulai dari si Wu terlebih dahulu. Kita akan alokasikan angka Wu, angka overhead-nya Wu yang 75 juta kepada departemen Sun, Bin, dan juga Min. Oke, karena si Wu ini akan kita alokasikan 75 jutanya, angkanya si Wu ini akan kita bagikan kan? Berarti Wu ini angkanya akan habis. Kita akan mengurangkan angkanya si Wu. Berarti si Wu sekarang angkanya kita minus 75 juta. Si 75 juta ini kita bagiin ke Sun, Bin, dan juga Min. Berdasarkan apa? Berdasarkan persentase yang ada di soal. Dari Wu ke Sun, 22%. Dari Wu ke Bin, 20%. Dari Wu ke Min, 33%. Oke, ini cuma angkanya aja ya persentasenya. Nah, kalian perlu ingat, di sini persentasenya itu kalau cuma Sun, Bin, sama Min doang, kita totalin, mereka itu nggak 100%. Mereka itu cuma 75%. Oke, angka 20%-nya itu sisanya ada di Jun, di supporting. Karena kita pakai direct method, angkanya si Jun ini yang 20% kita kacangin dulu. Sehingga kita pakai itu adalah angka di sini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal pakai perbandingan sebenarnya. 75 juta, kita akan alokasikan Wu kepada Sun dulu ya. Dikali, 75 juta dikali, Wu kepada Sun itu 22%. 22, kita ambil angka 22-nya aja, persentase dihiraukan dulu. Dibagi, 22 tambah 20 tambah 33. Jadi kita akan alokasikan berdasarkan 3 angka ini aja. Karena kita pakai direct method, dari supporting langsung akan kita alokasikan ke operating. Oke, jadi angkanya itu nggak 100%. Oke, jadi kita langsung pakai angka yang ada di sampingnya nih, 22 tambah 20 tambah 33. Ini kita anggap sebagai perbandingannya. Oke, sama kayak di materi ABC kemarin ya. Ini ada perbandingannya. 22 dibagi 22 tambah 20 tambah 33. Oke, ini angkanya harusnya positif, bukan minus ya. Lalu untuk Bin, 75 juta, kita kalikan, Wu kepada Bin adalah 20 per 22
tambah 20, tambah 33. Yang terakhir, dari Wu ke Min itu 33%. Dikali 33 per 22 tambah 20 tambah 33. Oke, angkanya si Wu yang 75 juta udah kita bagikan kepada Sun, kepada Bin, dan juga kepada Min. Udah kita alokasikan nih. Make sure kalian totalin dulu nih, Sun tambah Bin, apakah dia itu sama kayak angkanya si Wu. Kalau angkanya sama, hitungan kalian udah benar. Kalau masih ada beda, berarti hitungan kalian ada yang salah ketik. Oke, di sini sama-sama 75. Berarti alokasi dari Wu kepada operating itu sudah selesai. Sekarang kita akan alokasi Jun. Jun kepada operating. Junnya, karena kita alokasikan semuanya, si Junnya kita bikin 0. Berarti Junnya kita minus 100 juta. Oke, kita mulai. Dari Jun kepada Sun 24 juta dikali 24 dibagi 24 tambah 18 tambah 22. Oke, kalau udah kayak itu konsepnya udah sama persis. Oke, kita tinggal kaliin aja semuanya. Lalu di sini 100 juta dikali dari Jun kepada Bin itu 18 per dalam kurung 24 tambah 18 tambah 22. Baik, setelah itu untuk yang terakhir, maka kita akan menghitung alokasi dari Jun kepada Min. Cara masih sama, berarti tinggal 100 juta kita kalikan dengan proporsi dari Jun, yaitu Jun ke Min itu 22 per 24 ditambah 18 ditambah 22. Oke, maka udah ketemu untuk angka alokasi dari Jun kepada Sun, Bin, dan Min sebagai demikian. Oke, ini kita total, dia itu angkanya harus sebesar 100 juta. Itu alokasi dari Jun kepada 3 departemen operating. Oke, kalau sudah, maka tinggal kita totalin. Setelah kita alokasi masing-masing, untuk overhead dari Wu dan juga dari Jun itu harus 0. Dari Wu dan Jun harus 0. Lalu dari Sun dan Bin dan Min, mereka itu bertambah alokasinya. Oke. Sudah bertambah semuanya di sini bisa kita lihat. Alokasi yang dimiliki oleh Wu dan Jun, overhead yang dimiliki oleh Wu dan Jun sudah kita alokasikan kepada Sun, Bin, dan juga Min. Alokasi sebesar demikian berdasarkan proporsi yang ada. Di sini kalau kita totalin, angkanya itu harus sama dengan total dari semua overhead di perusahaan Pak Jin ini sebelum adanya alokasi. Sebelum alokasi, overheadnya adalah 343.750. Setelah dialokasikan juga angkanya harus 343.750. Kalau sudah, berarti hitungan kita sudah benar, kita bisa lanjut ke step yang kedua. Oke. Tadi ini step pertama, direct method. Dari supporting akan langsung kita alokasikan kepada departemen operating. Oke, karena di sini konsepnya departemen supporting itu biaya korea itu digunakan untuk menunjang kegiatan dari departemen operasional. Kalau di step down method, yaitu konsep yang bersama, kita akan mengalokasikan dari supporting kepada operating. Tapi di sini karena ada kata-kata step down atau kita akan berurutan, kita akan mengalokasikan satu departemen terlebih dahulu. Dalam soal ini, kita akan mulai dari alokasi dengan departemen yang biaya terbesar. Oke, kalimat ini itu akan kita pakai untuk metode step down. Di metode yang lain itu kurang terpakai. Oke, di sini dikatakan alokasi akan dimulai dari departemen yang dengan biaya terbesar. Oke, berarti pertama kita akan pindahkan dulu angka sebelum alokasinya. Oke, di sini sekalian. Untuk metode yang ketiga. Oke. Langkah pertama kita masukkan dulu budgeted overhead cost before allocation. Setelah itu, kita akan mengalokasikan angka dari departemen supporting yang terlebih besar terlebih dahulu.
Oke, di sini untuk urutannya itu nggak harus dari yang terbesar dulu. Bisa aja dari urutan terkecil, atau apapun itu. Sebenarnya urutan bebas. Yang membedakan antara metode direct dengan metode step down itu adalah kalau di metode direct, maka kita akan langsung alokasikan dari angka yang ada di Wu, yang ada di supporting ke departemen operating semuanya. Kalau di metode step down, kita akan alokasikan angka dari departemen supporting yang pertama ke semua departemen yang ada, baik itu operating maupun supporting lainnya. Oke, berarti kalau di sini, kalau kita mulai dari departemen Jun terlebih dahulu, maka kita akan mengalokasikan dari Jun, 100 juta ini akan kita alokasikan kepada Wu sebesar 36%, kepada Sun 24%, kepada Bin 18%, dan kepada Min 22%. Oke, jadi yang membedakan adalah kalau dari direct itu langsung ke departemen operating saja. Kalau di step down kita akan alokasikan ke departemen operating dan sesama departemen supporting terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan alokasikan secara normal. Oke, lagi-lagi yang di departemen di metode step down ini kita mau mulai dari yang terbesar terlebih dahulu atau departemen pertama terlebih dahulu, itu bebas, nggak ada aturan bakunya. Di soal ini kita diminta buat bikin dari departemen yang overhead itu paling besar terlebih dahulu, yaitu departemen Jun. Jun overheadnya 100 juta, Wu 75 juta. Maka kita akan alokasikan dari Jun terlebih dahulu. Oke, kita akan alokasikan dari Jun. Oke. Nah, karena ini alokasinya full, berarti kita langsung pakai kali persentasenya. Untuk Jun kepada Wu, itu 36%. Oke. Lalu, dari Jun kepada Sun, itu sebesar 24%. Jun kepada Bin 18%. Dan Jun kepada Min itu 22%. Ini kita tambahkan semua, dia itu angkanya 100 juta yang kita alokasikan. Di sini 64 ditambah 36, maka dia udah full 100. Atau kalau kita drag seperti ini, kita sum harusnya dia 0. Oke. Setelah kita alokasikan departemen pertama, yang terlebih besar di sini, kita totalin dulu semuanya. Departemen Wu sekarang 111 juta. Departemen Jun harusnya 0. Dan departemen Sun, Bin, dan Min, ini kita totalin aja. Oke. Total angkanya harus 343.750. Sebesar total sebelum alokasi. Kalau sudah, kita alokasikan ke setiap departemen yang ada, baik itu supporting maupun operating, baru kita alokasikan punya Wu, sebesar 111 juta. Jadi kita bukan pakai angka 75 ya, tapi kita pakai angka yang dimiliki oleh Wu setelah dialokasikan dari Jun. Setelah mendapatkan alokasi dari Jun. 111 juta ini kita bagikan pada Sun, Bin, dan juga Min. Si Jun, karena sudah 0, kita nggak perlu alokasikan lagi. Karena memang tujuan akhirnya, departemen supporting ini 22 0. Oke, jadi kita alokasikan Jun dulu ke semua departemen di step down. Setelah itu Jun yang 0, kita alokasikan departemen supporting satu lagi ke departemen operating. Ini namanya step down method. Oke, kita tinggal kalikan saja berdasarkan persentasenya. Wu kepada Sun 22. Tapi harus kita bagi dengan 22 tambah 20 ditambah 33. Oke, sebentar. Oke, setelah itu dari Wu kepada Bin itu 20%. Dibagi dengan proporsionalnya. Yang terakhir dari Wu kita kalikan pada Min per 75 ya. Ini kalau di total 75.
Setelah itu, hitung dulu, apakah total alokasi kita sama dengan total punya Wu. Sudah sama, 111 juta, kita bisa lanjut, kita summary-kan semuanya. Ingat, di akhir, angka dari supporting itu harus 0. Angka dari operating ini harus sama dengan angka total sebelum alokasi. 343750. Oke, itu stable method. Jadi yang membedakan itu cuma di kalau direct itu akan langsung dari supporting ke operating. Tapi kalau step down kita dari supporting, kita akan alokasikan ke sesama supporting terlebih dahulu, baru kita ke operating juga. Oke, itu perbedaannya. Lalu yang terakhir, itu adalah reciprocal method. Di reciprocal method, kita akan menggunakan persamaan. Jadi di sini lebih matematika cara menghitungnya. Dengan menggunakan reciprocal method ini dapat digunakan biasanya hanya kalau supporting departmentnya cuma 2. Kalau departemen supporting itu lebih dari 2, nah itu perhitungannya agak sedikit rumit. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan bikin persamaan milik Wu terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat, kalau Wu itu angkanya 75 juta. Si Wu juga akan mendapatkan 36% dari Jun. Maka bisa disimpulkan, untuk Wu itu, rumus persamaan dasar matematikanya adalah Wu sama dengan 75 juta milik si Wu itu sendiri, ditambah 36% dari Jun. Ini persamaan nomor 1. Persamaan nomor 2 adalah milik Jun. Jun punya alokasi sebesar 100 juta, ditambah 25% yang berasal dari Wu. Wu memberikan pada Jun 25%. Ini adalah persamaan yang kedua. Setelah itu, dari dua persamaan ini akan kita gabungkan. Jun sama dengan 100 juta ditambah 0,25 Wu. Ini kita mulai dari Jun aja. Mau mulai dari Wu juga nggak apa-apa, tapi kita mulai dari Jun aja. Jadi kalian mau ambil persamaan yang manapun itu sama aja. Jun sama dengan 100 juta ditambah 0,25 Wu. Wu itu 75 juta tambah 0,36 Jun. Jadi kalau kita gabung, jadi seperti ini. Jun sama dengan 100 juta ditambah 0,25 Wu. U-nya kita ganti jadi persamaannya. 75 juta ditambah 0,36 Jun. Oke, ini kayak matematika ya. Setelah itu bisa kita kalikan silang. 0,25 kali 75 juta, 0,5 kali 0,36. Hasil sebagai berikut, 100 juta, 0,25 dikali 75 dapat 18.750, 0,25 dikali 0,36 dapat 0,09 Jun. Angka Jun di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 1 dikurang 0,09 dapat 0,91 sama dengan 118.750 dapat dari 100 ditambah 18 juta. Baru setelah itu Junnya bisa kita bagikan. Berarti tinggal Jun sama dengan 118 dibagi 0,91. Angkanya akan sebesar demikian. Junnya kita udah dapat. Berarti Jun sama dengan 130.494.506. Angka 130 ini kita masukkan ke persamaannya si Wu. Jadi 75 juta ditambah 0,36 dikali 130 ini. Maka Wu-nya adalah 121. Oke, ini kalau kita hitung kira-kira kayak gini. Sama dengan 75 juta ditambah 0,36 dikali dengan angka milik si Jun. 130 494 506 121 978 022. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau udah di depan di cara resiprokal ini kita cuma satu kali jalan. Jadi resiprokal itu di tabelnya itu kerjanya paling gampang, tapi untuk perhitungannya ini mungkin agak ribet. Oke. Nah, kita bisa mulai untuk langsung alokasikan. Oke, kita udah dapat Jun 130, Wu 121.
kita akan langsung alokasikan angka yang kita dapatkan dari perhitungan tadi ke dalam sini. Jadi Jun kan 130. Kita bikin di sini minus 130, 494, 506. Siwu, tadi angkanya 121. Minus 121, 978, 022. Di sini maksudnya, dari Wu akan mengalokasikan 121 juta kepada Departemen Sun, Bin, dan juga Min. Kepada Jun, Sun, Bin, dan juga Min. Dari Departemen Jun akan mengalokasikan 130 juta kepada Wu, Sun, Bin, dan juga Min. Oke, ini tinggal kita kali-kalikan aja. Kita mulai dari yang paling atas ya. Wu kepada Jun 25%. Kali 25%. Wu kepada Sun 22%. Wu kepada Bin 20%. Dan Wu kepada Min 33%. Oke, next. Untuk dari Jun kepada Wu, itu 36%. Dari Jun kepada Sun, 24%. Dari Jun kepada Bin, itu 18%. Last dari Jun kepada Min, 22%. Oke, ini kita samariin. Angka Wu dan Jun harusnya jadi 0. Angka Sun, Bin, dan Min totalnya harus sebesar angka sebelum alokasi. Oke, kita akan coba hitung. Jadi kita cuma sekali kerjain, begitu akan selesai semua. Oke, ini kalau cuma ada angka 1, ini cuma pembulatan aja, nggak masalah. Oke, yang penting angkanya itu nggak jauh. Ini cuma gara-gara pembulatan, jadi 0. Jadi dia itu angka ada sisa 1. Di sini angka summary-nya itu, sebentar ya. Ini perlu kita benerin. Oke. Ini kalau kita total, angkanya itu harus sebesar angka sebelum alokasi. 343, 750. Kalau sudah sama kayak alokasi, sebelum alokasi berarti perhitungan kita udah benar. Kita udah selesai untuk si problem 3. Selanjutnya kita ke problem 4. Di sini sama aja. Kita langsung mulai ya. Saya akan lebih cepat lagi di sini karena yang di problem 3 udah dapat konsepnya harusnya. Jadi sini kita tinggal ngulang doang. Frutico merupakan perusahaan bergerak di bidang pembuatan kalkulator. Oke, sedikit nggak nyambung, tapi ya udah. Dalam menjalankan usahanya, Frutico punya 2 departemen pendukung, yaitu Grab dan juga Peer, dan 3 departemen operating, yaitu Kiwi, Apple, dan juga Melon. Total overhead yang terjadi antara departemen Grab dan departemen Peer adalah 90 juta. Jadi Grab ditambah Peer, si 2 departemen supporting ini 90 juta. Perbandingannya 3:2. Oke, ini gampang. Tinggal 90 juta dikali untuk Grab itu 3/5. Untuk Peer berarti 90 juta dikali 2/5. Oke, ini kan Grab itu 3, Peer itu 2. Oke, ini 54, ini 36 juta. Baca soal hati-hati ya, bisa aja kita tulisnya Grab sama Peer dulu, tapi nanti di sini perbandingan dibalik. Jadi, departemen Peer dan Grab itu adalah 3/2, bisa kayak gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati biar nggak salah baca. Oke, informasi 1 udah kita pakai. Total overhead yang terjadi antara Kiwi, Apple, Melon itu 165. Yang perbandingan 2:3/5. Berarti 10. Kali 2/10. Ini Kiwi. Apple 3/10. Melon 5/10. Ini total 165.
di total 90. Kalau udah, kerjaan kita yang pertama sudah selesai. Kita udah tahu angka overhead dari masing-masing departemen. Langkah kedua, kita mengerjakan ini. Kita harus mengerjakan dari Grab ke Kiwi dan ke Melon berapa, dari Peer ke Kiwi dan ke Apple itu berapa. Oke, Grab nggak mungkin kasih ke Grab, Peer nggak mungkin kasih ke Peer. Maka ini dihitungin. Oke, sama kayak tadi ya, sama kayak kemarin ya. Ini harus 100% summary-nya. Total persentase itu harus 100%. Kalau belum 100%, berarti dia ada yang salah. Ada yang kurang, kita masukin lagi. Oke, kita akan mulai. Grab ke Kiwi, berarti Grab ke Kiwi, masih 0 di sini. Setengah dari Peer ke Melon. Peer ke Melon juga masih kosong. Oke, kita skip info nomor 1, kita ke nomor 2. Peer ke Kiwi, ini di sini kosong. Peer ke Kiwi masih kosong. 25% lebih tinggi daripada alokasi Peer ke Melon. Peer ke Melon 20%. Di sini dia lebih tinggi 20%. Berarti kita kalikan dengan 125%. Oke, dapat 25% untuk si Peer. Dari Peer ke Kiwi. Ini sudah selesai. Kalau ini selesai, kita udah masuk ke yang di sini. Grab ke Kiwi, itu setengah dari Peer ke Melon. Oke, Grab ke Kiwi itu adalah setengah dari Peer ke Melon. Oh, ini sudah dipakai ya. Peer ke Melon 20%, berarti Grab ke Kiwi adalah 10%. Tinggal 20 bagi 2. Oke, informasi udah kita pakai semua, tapi masih ada yang kosong. Berarti ini cara gimana? Caranya sama kayak tadi. Tinggal kita selisihin. Total di sini baru 90%. Dia itu harus 100%. Berarti dia kurang berapa? Kurang 10%. 100% dikurang 90%. Oke, dia udah full 1. Di sini total 0,85, berarti Apple 0,15. 100% dikurang 85%. Oke, angkanya sudah kita dapatkan semua. Kita tinggal kerjain direct, step down, juga reciprocal. Copy dulu angkanya. Oke, kita copy dulu masing-masing angkanya. Kita mulai kerjain yang direct method. Kita mulai dari Grab dulu ya. Jadi mau mulai dari Grab, dari Peer, itu sama aja kalau direct method. Kalau di step down, baru kita perlu perhitungkan langkahnya. Kita harus perhitungkan mana yang duluan. Kita baca soal dulu tuh. Grab 54 juta. Kita langsung alokasi kepada operating. Grab ke Kiwi itu 10%. Grab ke Apple 30%. Grab ke Melon 10%. Sorry, ini bukan lagi persentase ya, salah. 10 per 10 tambah 30 tambah 10. Atau 50. 10 tambah 30 tambah 10. Jadi 50 ya. Ini 30 per 50. 10 per 50. Oke. Lalu dari Peer ke Kiwi, Apple, dan Melon. Peer kita minus 36 juta. Dari Peer ke Kiwi, Peer ke Kiwi itu 25. 25 per 25 tambah 15 tambah 20 atau 60 kali 15 per 60. Langsung lihat soal ya. 60
Lalu dari peer ke melon 20. Oke, cek totalnya apakah udah 54? Udah. Yang ini cek total apakah udah 36. Kalau udah tinggal di total. Setelah itu kita lihat apakah angka setelah alokasi itu sama dengan angka sebelum alokasi. 255, ini juga 255. Udah clear, selesai. Yang kedua, step down. Step down dimulai dari departemen Grab terlebih dahulu. Nanti kita kurangin si Grab dulu nih. Dari Grab pada peer, soal Grab ke peer 50%. Ini karena kita full alokasikan 100%, kita bisa pakai persentase langsung. Grab ke Kiwi 10%. Grab ke Apple 30%. Dan Grab pada Melon itu juga 10%. Setelah itu kita totalin. Si Grab harus 0. Karena kita udah alokasikan si Grab semuanya. Setelah itu baru kita alokasikan peer langsung ke operatingnya. Si Grab nggak usah lagi karena dia udah 0. Kita lihat peer kepada Kiwi 25/60 tadi. Peer kepada Apple 15/60. Peer kepada Melon 20/60. Disamari lagi. Dia harus 0 buat peer sama si Grab. Kiwi tambah Apple tambah Melon setelah alokasi itu harus 255. Oke, ini belum 255. Ada yang salah. Kita lihat dulu. Oke. 10%, 30, 10, 50%. Oh ya, kita cek dulu mana yang salah. Oke, yang salah di sini ya, dari Grab ke Melon. Itu angkanya kita pakai angkanya si Grab, bukan angkanya si Peer. Oke, di total harus 255. Oke, udah benar ya. Direct udah, step down udah, kita ke reciprocal. Masukin lagi persamaannya. Grab itu dapat 54 juta. Ditambah, Grab juga dapat 40% dari Peer. Berarti persamaannya, Grab sama dengan 54 ditambah 0,4 Peer. Peer itu ada 36 juta, dia dapat 50% dari Grab. Oke, kita masukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Kita pakai yang di sini. Peer sebenarnya 36 juta ditambah 0,5 Grab. Grab itu 54 juta ditambah 0,4 Peer. Dikalikan, berarti Peer sama dengan 36 juta ditambah 27 juta dapat dari 0,5 kali 4 dan 0,2 dapat dari 0,5 dikali 0,4. Tambahin semuanya. Peer dikurang 0,2, ini kan plus 0,2. Dipindah ruas jadi minus, jadi 0,8 peer sama dengan 63. 36,27. Peernya berarti 63 dibagi 0,8. Peer 78750. Angkanya kita masukin ke rumus Grab. Nanti dapat Grabnya 85500. Atau ini kalau kita hitung, berarti Grab itu 54 juta ditambah 0,4 dikali 78750. Oke, ini yang kayak bulat 85500. Oke, udah. Kita tinggal alokasikan. Berarti Grab harus mengalokasikan 85500. Peer harus alokasikan 78750. Oke.
Grab ke peer, kita lihat persentase lagi sekarang. Grab ke peer itu 50%. Grab ke Kiwi, Grab ke Kiwi 10%. Grab ke Apple itu 30%. Grab ke Melon 10%. Oke, peer kepada Grab 40%. Peer ke Kiwi itu 25, dan seterusnya kayak gitu. Peer ke Apple 15, peer kepada Melon 20%. Lalu kita summary-in, angka yang disupporting harus 0. Kalau belum 0 berarti masih salah. Oke, Grab sama peer sudah 0. Total di sini harus 255. Sama seperti angka sebelum alokasi. Oke, problem 3, problem 4 udah selesai. Kita ke yang terakhir yaitu problem 2. Di sini dia lebih gampang, cuman dua departemen. Tapi dia itu persentase kita nggak dikasih tahu. Oke, langsung mulai ya. Jadi sini ada Hanungko, dia ada 2 service department. Service ini sama kayak supporting ya, sama aja. Maintenance and personnel. Maintenance itu 300.000. Dialokasikan berdasarkan budgeted maintenance hour. Oke. Si personal itu 170.000 dialokasikan berdasarkan si number of employee. Jadi di soal yang bahasa Inggris ini, kita nggak dikasih tahu persentase, tapi kita dikasih tahu si budgetednya. Nah, nanti akan kita bikin jadi persentase juga ujung-ujungnya. Biaya operating A dan B itu 188 dan 282. Kerjaan pertama udah selesai. Kita ke kerjaan yang kedua. Hitung persentasenya di sini. Nah, ini. Jadi di sini maintenance personel. Maintenance ke personel itu 860 jam. Maintenance ke A 1290. Maintenance ke B itu 600. Personel ke maintenance itu 100 employee. Personel ke A 250 employee, si B ada 600 employee. Nah, pertama si satuan ini nih 860, 180, 600 kita totalin dulu. Dapat 2740. Yang ini kita totalin juga dapat 950. Setelah itu kita tinggal bikin jadi persentase. Berarti 860 dibagi 2740. 180 kita bagi 2740, nanti dikali 100%, 600 dibagi 2740. Jadi kita persentasekan berdasarkan si total budgeted maintenance hour-nya. Personal juga sama, kita persentasekan si jumlah personelnya. Ini juga sama. Oke. Langkah 1 udah dapat, langkah 2 udah dapat, kita tinggal kerjain semuanya ke bawah-bawah. Oke, kita masuk ke direct method. Kita alokasikan si maintenance terlebih dahulu. Maintenance kita alokasikan ke A dan ke B langsung. Oke, cuma 2 departemen, jadi lebih enak ya. 300.000 dikali maintenance ke A itu sebesar ini. Per ini ditambah B. Si B itu dapatnya sebesar 21,9 dibagi 46,72 tambah 21,9. Di total, dia harus 300.000. Clear. Yang personel. Personel ke A
itu 26,32 per 26,32 tambah 63,16. Ulang ini 170 dikali 63 per sama juga. Jadi buat kerjain si allocating ini yang penting kita ngerti cara kerjainnya, gimana alokasinya, ada metode apa aja, itu udah selesai. Jadi ini soal paling kecil bobotnya, paling gampang juga. Harusnya kan bisa dapat poin maksimal di sini. Ditotalin 940, sebelum alokasi juga 940. Direct selesai, kita ke step down. Step down kita disuruh pakai highest percentage. Kita bandingin nih antara maintenance sama personel, mana yang persentase lebih besar. Yang lebih besar itu persentase personel, 31,39. Berarti kita alokasikan dari si personel terlebih dahulu. Ini kita kalikan persentasenya langsung. Baik dari personel ke maintenance 10. Lalu 26. Yang ini 63. Oke, di total. Lalu kita baru alokasikan si maintenance ke A dan langsung ke B. 4672 per, kita bikin persamaannya. Ini juga sama. Dia totalin 317,895. Baru kita samarin biar dia jadiin 0. Oke, di total dia udah sama seperti sebelum alokasi. Oke, yang terakhir resiprokal. Ini adalah pembahasan terakhir kita. Masukin dulu persamaannya dua-duanya. Maintenance sebenarnya 300.000 ditambah 10,53% dari personel. Si personel 170 tambah 0,3139 dari si maintenance. Masukin rumusnya, persamaannya. Maintenance berarti 300.000 tambah 0,1053 dikali 170 tambah 0,3139. Angkanya jadi kayak gini. 300.000 ditambah, ini kita kalikan 110.000 dengan 10,53%. 31,39 kita kalikan dengan si 10,53. Lalu kita ubah ke sini lagi. Baru kita bagi. 317 kita bagi 0,9669. Angka maintenance kita masukin ke si personel. Oke, ini ada pembulatan, jadi nanti angkanya kalau nggak bulat itu nggak masalah. Baru kita alokasikan. Maintenance harus alokasikan 328. Personal saya alokasikan 273,205. Udah deh, kita tinggal kaliin masing-masing. Ini dikalikan dari maintenance ke personel itu ini. Dari maintenance ke A 46%, maintenance ke B 21%. Personel ke maintenance 10%, dan seterusnya demikian. Oke, disamarin, supporting harus 0. Oke, saya lihat nilai kuncinya apakah dia sama angka yang nggak bulat atau dia salah hitungan kita.
Oke, benar, 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 benar. Oke, berarti ini cuma sisa gara-gara ada pembulatan. Kalau di total, di angkanya tetap 940. Nanti kalau kalian ujian, angkanya nggak bulat, perlu pembulatan, nanti angkanya nggak full, jadi masih ada sisa 10, 26, itu ya nggak apa-apa. Oke, itu oke-oke aja. Karena pembulatan di sini kan panjang banget nih. Persentase sini jelek soalnya. Oke, berarti kalau kayak gitu, problem 2, 3, dan 4 itu sudah selesai. Um, saya akan minta kumpulin untuk catatan problem 4 nanti. Saya bikin assignment-nya nanti waktu kita KP, dikumpulkan sebelum pertemuan pertama UAS. Oke, thank you semua yang udah nyempetin nonton. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, itu silahkan chat saya aja. Ingat, kita itu ada tes atau ada pretest post test di hari Sabtu tanggal tanggal 2 April. Oke, jam sekitar 8 pagi, waktu setengah jam. Setelah itu tanggal 5-nya kita ada UTS. Oke, jam setengah 2 siang. Oke, semuanya thank you.